Prodi Pendidikan Biologi kelas B 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan tentang salah satu subfilum dari filum Arthropoda, yaitu subfilum Uniramia. Pengertian Uniramia. Uniramia berasal dari bahasa Latin unus berat satu dan ramus berat jauh, karena semua appendix pada luas tubuhnya uniram. Temas pada ciri-ciri yang pertama, tubuhnya simetri bilateral. Yang kedua, bentuk tubuh bervariasi dari bulat, panjang, dan tipis. Yang ketiga, tubuh terdiri atas 3 bagian: kepala, batang atau dada, dan perut. Yang keempat, eksoskeleton terbuat dari zat kitin. Yang kelima, jenis kelamin terpisah dan fertilisasi secara internal. Dan yang keenam, habitat di darat dan ada yang di perairan. Masuk pada klasifikasi Uniramia terbagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, Onychophora. Yang kedua, Diplopoda. Yang ketiga, Chilopoda. Yang keempat, Pauropoda. Yang kelima, Scintilla. Dan yang keenam, Insecta. Onychophora mencakup Pseudo cacing, adalah karnivora invertebrata terestrial. Kemudian Diplopoda kaki 1000. Yang ketiga, Chilopoda hewan kaki 100. Kemudian masuk pada Insecta. Apa itu Insecta? Insecta berasal dari bahasa Latin insectum sebagai serapan dari bahasa Yunani. Kemudian kita masuk pada karakteristik Insecta. Insecta memiliki 8 bagian utama. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada mata yang majemuk yang besar dan terletak secara dorsoventral. Yang ketiga ada antena, merupakan alat sensor seperti merasa, membau, dan mengucap. Kemudian ada mulut merupakan bagian yang tersusun atas labrum, sepasang mandibula, sepasang maksila, dan labium serta hipofaring. Kemudian dada merupakan tagma atau segmen. Kemudian ada sayap, adalah pertumbuhan keluar dari dinding tubuh yang terletak pada dorsolateral antara notum dan pleura. Dan kaki salah satu emberan pada toraks. Yang terakhir ada perut tersusun 12 ruas yang dihubungkan oleh. Oke, masuk pada ini contoh-contoh kepalanya. Ada vertex, ada antena, ada ini kemudian bentuk mata. Kemudian ada jenis-jenis antena, ada moniform, pensitena, aristem, nanti bisa dibaca. Kemudian ada bentuk-bentuk mulut ya. Ada mulut pengisap, tengunya, dan bentuk dadanya. Ya, ada sekung, ada bagian kepala, ada scrotellum. Ini masuk pada bagian sayap dan kaki. Oke. Sayap timbul sebagai pertumbuhan keluar seperti kantung, tetapi bila berkembang dengan sempurna. Kemudian kaki terdiri atas beberapa ruas atau segmen. Sekarang kita masuk pada sistem organ yang ada pada tubuh. Yang pertama, sistem respirasi. Sistem pengambilan, transportasi dan pengeluaran oksigen oleh jaringan-jaringan dan pelepasan dan pembuangan limbah terutama dioksida dan lingkungannya disebut respirasi eksternal, dan kemudian sebaliknya disebut respirasi internal. Organ-organ respirasinya terdiri dari aorta, jantung, trakea, spirakel. Kemudian sistem pencernaannya terdiri atas esofagus, empedal, anus, usus, lambung, kantung lambung, tembolok, mulut. Nah, proses pencernaan makanan terutama terjadi dalam likut, di mana sel-sel penghasil enzim-enzim di pencernaan dan juga menyerap makanan yang sudah dicerna, bisa diindikasikan. Nah, sekresi saliva berfungsi untuk melarutkan dan mengatur pH makanan yang masuk. Selain itu juga mengandung enzim-enzim pencernaan dan antikolaguan.
ada insekta penghisap darah. Kemudian kita masuk pada sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada insekta yaitu proses pengambilan limbah hasil metabolisme dari dalam tubuh, terutama senyawa nitrogen untuk mencegah keracunan. Pertumbuhan mempertahankan enaples, kaples, dan sel yang terbatas dalam makanan atau hilang karena difusi dalam lingkungan pada insekta. Kemudian sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi pada insekta terdiri dari jantung yang hanya merupakan pembuluh dorsal dengan penggerakan peristaltik untuk memompa darah atau hemolimpha. Nah, ada sistem sirkulasinya, ada malpighi tubulus, ada malpighi, ada abdomen, ada hydud, ada rectum. Kemudian sistem endokrin. Sistem endokrin pada insekta. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan dalam tubuh suatu organisme. Dan sistem reproduksinya, insekta bereproduksi secara seksual, ya, melalui perkawinan. Nanti kalau ada jantan betina, ada ovari, ada ovido kalau untuk jantannya ada. Kemudian klasifikasi insekta. Yang pertama, berdasarkan artinya sayap, insekta dikelompokkan menjadi dua, yaitu Apterygota dan Pterygota. Apterygota merupakan kelompok insekta yang tidak bersayap dan Pterygota yang bersayap. Pterygota terbagi menjadi Endopterygota dan Exopterygota. Yang pertama, Endopterygota. Jadi Endopterygota ini merupakan kelompok hewan yang sayapnya berasal dari dalam, ya. Terbagi menjadi 6. Yang pertama Coleoptera, yang kedua Neuroptera, yang ketiga Hymenoptera, yang keempat Diptera, yang kelima Lepidoptera, yang keenam Phyconoptera. Nah, ini contoh-contoh hewan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan contoh untuk ordo yang keenam. Ini yang kedua, yang Exopterygota yang berasal dari luar. Kemudian kita masuk pada peranan insekta. Yang pertama sebagai agen penyerbukan kandungan, yang kedua sebagai sumber makanan, yang ketiga penghasil produk sebagai pengurai musuh alami dan pembasmian. Demikian sedikit presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.